Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Minati Filastari. Saya dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi dengan nomor NIM 33210008. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tasawuf dan Modernitas. Saya kelas A dengan dosen pengampu Profesor Dr. Imam Hanafi, MAG. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai problematika modern dan kebangsaan yang meliputi antara lain ada radikalisme, separatisme, khilafah, dan anti-Pancasila. Sebelum ke pembahasan, saya mohon maaf apabila dalam penjelasan nanti terdapat kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung ke pembahasannya. Nah, sebelum ke pembahasan inti, kita paparkan dulu mengenai pendahuluan ya. Dalam era modern yang penuh dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, problematika kebangsaan menjadi semakin kompleks. Individu seringkali dihadapkan pada pertanyaan tentang identitas mereka dalam konteks dunia yang semakin terhubung. Nah, globalisasi itu membawa manfaat dalam hal pertukaran budaya dan pengetahuan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas lokal. Sedangkan di sisi lain, teknologi membawa dampak besar dalam membentuk gagasan kebangsaan. Melalui media sosial dan internet, individu dapat terhubung dengan orang dari berbagai belahan dunia, namun juga rentan terhadap polarisasi dan disinformasi yang dapat mempengaruhi persepsi tentang negara dan bangsa. Nah, dalam menghadapi problematika modern dan kebangsaan ini, penting bagi individu untuk mempertahankan keseimbangan antara menghargai keberagaman budaya global dan memperkuat identitas dan nilai-nilai lokal mereka. Menjaga kesatuan dalam perbedaan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis di era yang terus berubah ini. Nah, untuk pembahasan intinya yakni ada radikalisme, yakni sikap atau tindakan ekstrem yang dilakukan untuk memperjuangkan ideologi tertentu dengan cara yang keras dan tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Nah, radikalisme sendiri seringkali melibatkan penggunaan kekerasan atau tindakan drastis untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. Kemudian ada separatisme. Separatisme itu adalah gerakan politik atau ideologi yang bertujuan untuk memisahkan diri dari suatu negara atau wilayah untuk membentuk entitas politik yang baru. Separatisme seringkali muncul akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, perbedaan budaya atau agama, atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Konflik separatisme dapat mengancam stabilitas negara dan memicu konflik bersenjata jika tidak dikelola dengan bijaksana melalui dialog dan negosiasi. Kemudian ada khilafah, adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin umat Islam. Dalam khilafah dianggap sebagai pemimpin politik dan spiritual umat Islam yang bertanggung jawab atas penerapan hukum syariah dan kesejahteraan umum. Konsep khilafah menjadi kontroversial karena interpretasi yang berbeda-beda tentang implementasinya dalam konteks modern dan tantangan dalam menjalankan sistem pemerintahan tersebut. Kemudian yang terakhir ada anti-Pancasila, merujuk pada sikap atau gerakan yang menentang atau menolak asas-asas Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia yang terdiri 5 sila sebagai panduan, nilai, dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Gerakan anti-Pancasila seringkali muncul akibat perbedaan ideologi, kepentingan politik, atau ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Kemudian kita akan bahas mengenai akar-akar masalahnya. Yang pertama ada radikalisme.
Akar masalahnya yakni seringkali berasal dari ketidakpuasan sosial dan ekonomi yang melahirkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Kemudian faktor-faktornya seperti alienasi sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan dapat menyuburkan lingkungan yang rentan terhadap paham radikal. Kemudian ada kurangnya pendidikan, pengangguran, dan ketidakpastian masa depan juga dapat menjadi pemicu individu terlibat dalam gerakan radikal yang menawarkan solusi ekstrem. Kemudian ada separatisme. Akar masalahnya yakni seringkali muncul akibat ketidakpuasan terhadap perlakuan diskriminatif dari pemerintah pusat terhadap suatu wilayah atau kelompok. Perbedaan budaya, agama, atau ekonomi antara wilayah yang ingin memisahkan diri dengan negara induknya dapat menciptakan ketegangan dan dorongan untuk bergerak menuju kemerdekaan. Nah, kemudian ada ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, ketidakadilan dalam kebijakan publik, dan ketidakpuasan terhadap representasi politik dapat memperkuat narasi separatisme. Kemudian ada khilafah. Akar masalahnya yakni terkait dengan ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan sekuler atau modern yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Nah, interpretasi yang beragam tentang penerapan syariah dan kepemimpinan dalam konteks modern dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan konflik dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis khilafah. Kemudian ketidaksesuaian antara tuntutan zaman sekarang dan nilai-nilai tradisional dapat menciptakan ketegangan antara pendukung dan penentang gagasan khilafah. Kemudian ada anti-Pancasila. Akar masalahnya yakni seringkali berasal dari perbedaan ideologi, kepentingan politik, atau ketidakpuasan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Ketidaksetujuan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme atau supremasi hukum dalam Pancasila dapat mendorong individu atau kelompok untuk menentang landasan negara yang ada. Nah, konflik nilai dari visi politik antara pihak yang mendukung Pancasila dan anti-Pancasila dapat menciptakan ketegangan sosial politik dan ideologis dalam masyarakat. Nah, itu akar masalah secara umum, sedangkan akar masalah perspektif tasawufnya yakni radikalisme muncul karena kurangnya keseimbangan spiritual yang membuat seorang rentan terhadap pemahaman agama yang keras dan tidak toleran. Orang yang terjumus dalam radikalisme seringkali kurang memahami nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan kedamaian yang diajarkan dalam tasawuf. Kekurangan pemahaman spiritual dan penyalahgunaan ajaran agama untuk bertujuan politik juga bisa menjadi pemicu radikalisme. Kemudian ada separatisme, yakni terjadi karena kurangnya pemahaman tentang prinsip persatuan dan kesatuan yang ditekankan dalam ajaran tasawuf. Orang-orang yang mendukung separatisme seringkali tidak siap menerima perbedaan dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Nah, kurangnya pemahaman tentang persatuan spiritual dan keterikatan antara semua makhluk bisa memicu sikap egois dan pemisahan diri yang menjadi dasar separatisme. Kemudian ada khilafah. Khilafah itu seringkali terkait dengan penafsiran sempit dan dogmatis terhadap ajaran agama yang mengabaikan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kedamaian yang ditekankan dalam tasawuf. Kemudian ada kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip tasawuf yang menekankan kesatuan dan keterikatan antara manusia dan Tuhan bisa menyebabkan konsep khilafah dijadikan alat politik yang menimbulkan konflik. Kemudian ada keterlibatan agama dalam urusan politik tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual dan etika tasawuf dapat merusak harmoni dalam masyarakat. Kemudian anti-Pancasila bisa dipahami sebagai akibat dari kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip inklusif, toleran, dan menghormati keberagaman
yang menjadi landasan Pancasila. Kemudian adanya kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai tasawuf yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan persatuan sebagai landasan agama bisa menyebabkan sikap anti Pancasila yang menolak prinsip-prinsip tersebut. Pentingnya memahami nilai-nilai tasawuf dalam memahami ajaran agama dan membangun masyarakat yang harmonis serta inklusif dalam kerangka Pancasila sebagai panduan nilai dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks solusi tasawuf untuk mengatasi permasalahan radikalisme, separatisme, khilafah, dan anti Pancasila, berikut adalah solusi sofistik yang bisa digunakan. Yang pertama ada taubat. Taubat dalam tasawuf bukan sekedar meminta maaf kepada Allah, tapi juga melibatkan proses introspeksi diri yang mendalam. Individu diajarkan untuk mengenali kesalahannya, merasa menyesal secara tulus, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, dan melakukan upaya nyata untuk memperbaiki diri. Taubat yang tulus akan membersihkan hati dan menjauhkan individu dari sikap radikal. Kemudian ada syukur. Praktik bersyukur dalam tasawuf melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan fokus pada individu, akan lebih mudah untuk bersyukur dan tidak terjumus ke dalam sikap-sikap ekstrem yang tidak menghargai kerukunan. Kemudian ada meditasi dan zikir. Meditasi dan zikir merupakan praktik spiritual dalam tasawuf yang membantu individu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan merenungkan kebesaran Allah dan mengingatnya dengan zikir, individu dapat menenangkan pikiran, membersihkan hati, dan meningkatkan kesadaran spiritualnya. Hal ini akan membantu individu untuk menjauh dari pemikiran radikal yang dipicu oleh emosi negatif. Kemudian ada mujahadah. Mujahadah dalam tasawuf merujuk pada usaha keras dalam mengendalikan diri dan menahan hawa nafsu yang merugikan. Individu diajarkan untuk melawan dorongan negatif, mengendalikan emosi, dan memperkuat kekuatan batinnya. Dengan melakukan mujahadah, individu dapat menghadapi godaan radikalisme dan separatisme dengan sikap yang lebih bijaksana dan sabar. Dengan memahami, mempraktikkan, dan menginternalisasikan konsep serta praktik tasawuf ini dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan dapat membantu individu untuk mengatasi akar permasalahan radikalisme, separatisme, khilafah, dan anti Pancasila dengan pendekatan spiritual yang mendalam dan holistik. Mungkin cukup sekian ya teman-teman pemaparan mengenai problematika modern dan kebangsaan. Saya mohon maaf apabila dalam video ini saya ada salah kata atau kecepatan dalam berbicara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.